Saya kira mau dibantah seperti apapun, kondisi pasar Tanah Abang ini di Jakarta Pusat ya, pasar Tanah Abang ini kan selama ini selalu menjadi indikator berdenyut tidaknya perekonomian warga ya. Ini jelas membatalkan retorika pemerintah. Pasar Tanah Abang ini jangan dianggap ini hanya untuk keperluan warga Jakarta. Banyak sekali dari warga-warga daerah yang membeli, memborong pakaiannya itu, termasuk bahkan tadi yang Anda sebut jualan online itu dari Tanah Abang gitu. Sementara dari berbagai daerah seperti Tasik dan sebagainya itu juga para konveksi ini dan industri tekstil itu juga mensuplai barang-barangnya itu ke Tanah Abang. Oke, akhirnya sinyal pasar yang sifatnya abstrak itu dalam teori ekonomi, kan sinyal pasar itu semacam rumus tentang supply demand itu yang bisa dihitung dengan berbagai macam agregat. Tapi agregat yang paling terasa sekarang adalah berita bahwa pasar Tanah Abang secara fisik, bukan sekedar abstrak, itu sepi. Ya memang ada keterangan bahwa itu orang pindah pada online, pindah pada belanja online, tetapi di Indonesia ada semacam budaya untuk mendatangi pasar karena bisa memegang langsung barangnya itu, bahwa tekstil atau ya bahan kebutuhan sehari-hari bisa langsung dilihat dengan mata. Indonesia masih punya tradisi itu. Dan pasar Tanah Abang itu jelas adalah representasi dari pasar yang konkret, dan yang konkret di situ adalah kesepian tuh. Nah, kita mulai menghitung bagaimana konsekuensi dari penerimaan pajak kalau pasar Tanah Abang tidak punya pendapatan, para penjual retail di situ tidak punya penghasilan, tentu mereka juga tidak akan bayar pajak tuh, dan mereka pasti akan diuber bahwa harus ada pajak ini pajak itu tuh. Dan kita lihat bagaimana tekanan beban pada pajak itu, pada PPN, pada pajak-pajak yang sebetulnya secara agregat tidak mampu untuk dikumpulkan oleh pemerintah melalui apa disebut core tax, dan itu hanya bisa diterangkan oleh Sri Mulyani kemarin bahwa oke, ini kan belum semester pertama selesai, jadi nggak usah cerewet dulu, kira-kira begitu ngedumulnya Ibu Sri Mulyani. Padahal fakta bahwa dibandingkan tahun lalu kita drop 40% pajak, pemasukan pajak tahun lalu cuma 8%. Jadi terlihat memang bahwa soal pajak itu adalah kemampuan ekonomi yang menurun mengakibatkan pendapatan rakyat terkoreksi, dengan konsekuensi daya beli mereka turun. Nah, itu logika itu yang harusnya dipahami oleh para komunikator istana, supaya jangan sekedar menganggap bahwa ya kalau Anda tidak bisa bekerja di Indonesia ya silahkan kabur dari kita, dari negeri ini, karena Anda tidak nasionalis, tidak patriotik. Padahal mereka yang kita sebut sebagai pahlawan devisa. Jadi sekali lagi, di dalam situasi bulan puasa, kita coba mengevaluasi batin kita, sekaligus meminta para penentu kebijakan itu juga mengevaluasi kegagalan mereka untuk memberi harapan bahwa ekonomi seharusnya tumbuh di bulan puasa. Yang terjadi justru adalah redup di mana-mana, dan Indonesia redup itu penanda pertama bahwa akan ada kegelapan panjang. Mungkin satu semester ke depan akan ada kegelapan panjang, dan itu terlihat dari data-data internasional. Tetapi sekali lagi, kita selalu punya semacam siasat, karena Indonesia punya filosofi yaitu yang tidak bisa dipenuhi oleh negara bisa dipenuhi oleh tetangga, bisa dipenuhi oleh extended family, oleh keluarga besar. Semoga antropologi itu masih bisa bekerja di hari raya